Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bersemangat, belajar dengan Bu Rista. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, hari ini kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, pembelajaran ini kita dari hari Rabu sampai Kamis ya. Nah, untuk keragaman di Indonesia, ini Bu Rista mempunyai gambar, yaitu rumah adat di Indonesia. Masih banyak lagi rumah adat yang belum Bu Rista tampilkan. Di situ ada berbagai macam dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya, dan lain sebagainya. Ya, rumah adat di Indonesia. Anak-anak bisa membuka buku LKS tematiknya halaman 41 ya. Nah, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia yaitu Brista tampilkan. Nah, di situ ada beberapa contohnya. Yang pertama ada daerah Aceh. Rumah adatnya ada Rumo Aceh, ada Rumo Krongbade. Yang kedua, daerah Sumatera Utara. Rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. Yang di Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Kemudian ada di daerah Riau, yaitu Balai Saloso Jatu atau Rumah Adat Selaso Jatu Kembar. Rumah Melayu Atap Belabubung. Kemudian ada Rumah Melayu Atap Lipat Kajang dan Rumah Melayu Atap Lantik. Nah, tadi Rionya, yang sekarang di Kepulauan Rionya, yaitu ada Rumah Melayu Atap Limas Potong. Nah, di sini bisa mempunyai contohnya lagi, ada Rumah Adat Honai. Nah, Rumah Adat Honai itu mempunyai satu pintu ya, yang kecil. Nah, Rumah Adat Honai ini berasal dari Provinsi Papua. Keunikannya yaitu rumah adat terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ijuk. Rumah adat dibangun sempit untuk menahan dinginnya pegunungan di Papua. Nah, Brista punya contoh lagi. Ini rumah adat Gadang. Nah, itu Rumah adat Gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Keunikannya, bentuk arsitekturnya dengan atap yang menyerupai tanduk kerbau, dibuat dari bahan ijuk juga. Di halaman rumah Gadang terdapat 2 buah bangunan rangkiang. Nah, yang di depannya itu ada 2 kan, kanan kirinya itu digunakan untuk menyimpan padi. Nah, selain rumah adat dari berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia, di sini ada lagi yaitu pakaian adat Indonesia, itu berbagai macam. Di sini Bu Rista mempunyai contohnya. Nah, coba tebak, amati. Mungkin itu tidak asing pakaiannya. Biasanya anak-anak bisa menjumpai kalau hari Kartini ya, atau
adat nikah gitu, kakaknya yang sudah nikah mungkin pernah memakai baju seperti itu. Nah, itu bajunya dari adat Jawa. Yang satunya lagi, ini pakaian adatnya dari Papua. Seperti itu. Keragaman pakaian adat di Indonesia. Anak-anak bisa menyimak di LKS tematik halaman 44. Nah, perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan atau memakai pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan. Berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Yang pertama ada nama pakaian adat Ele Balang, berasal dari Aceh. Yang kedua ada Ulos, dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada Bundo Kanduang, Limpape Rumah Nan Gadang, yaitu dari Sumatera Barat. Yang keempat pakaian tradisional Melayu dari Riau. Yang kelima Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Ketujuh Aisan Gede dari Sumatera Selatan. 8 Paksian dari Bangka Belitung. Dan nomor 9 itu ada baju pangsi dari Banten. Dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa membacanya di buku LKS ya, tematik halaman 44. Nah, itu salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia, yang berasal dari Sumatera Utara. Keunikannya pada upacara adat kaum pria mengenakan atau memakai tutup kepala yang disebut sabe-sabe dari ulos mangiring. Di bahunya itu disampirkan ulos ragi hotang dan mengenakan kain sarung. Kaum wanitanya yang perempuan itu menggunakan atau memakai ulos sadum yang disampirkan di kedua bahunya, dililit ulos ragi hotang, dan mengenakan sarung suci. Kita beralih di materi yang lainnya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari gagasan utama ya. Sekarang kita mempelajari mengenai ide pokok. Ide pokok sama dengan gagasan utama. Gagasan pokok atau pikiran utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama atau kalimat pertama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Dan ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama dan bisa juga tidak sama persis, tetapi diubah susunannya katanya. Sekarang bisa kasih contohnya. Anak-anak bisa membuka LKS-nya halaman 46. Di situ ada
pakaian adat yang digunakan oleh kaum wanita yaitu dari Kalimantan Utara. Nah, keunikan pakaian adat wanita Kalimantan Utara. Paragraf pertama, Brista ambil yang paragraf pertama saja ya. Pakaian ta'a merupakan pakaian adat Kalimantan Utara yang khusus dipakai oleh para perempuan suku Dayak di Kalimantan. Pakaian ini terbuat dari kain beludru berwarna hitam dengan berbagai macam hiasan yang berupa manik-manik yang dijahit. Ta'a sendiri terdiri dari pakaian atau pakaian atasan dengan model yang menyerupai rompi atau tanpa lengan, penutup kepala yang sama, dan aksesoris lainnya seperti kalung, gelang, dan manik-manik. Nah, untuk mencari kalimat utama yaitu kita ambil dari yang atas itu kalimat utamanya. Pakaian ta'a merupakan pakaian adat Kalimantan Utara yang khusus dipakai oleh para perempuan suku Dayak di Kalimantan. Nah, itu yang dimaksud kalimat utama. Nah, sedangkan untuk yang ide pokok bagaimana, Brista? Nah, ide pokok bisa saja sama persis dan tidak sama persis. Nah, untuk ide pokoknya ini kita ambil dari kalimat utamanya, yaitu pakaian adat Kalimantan Utara. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.